Gempa bermagnitudo 3,5 akibat aktivitas sesar opak mengguncang wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Kamis 20 Agustus 2026 sore. Guncangan dirasakan sejumlah warga tetapi belum ada laporan kerusakan akibat gempa yang dirasakan sekitar 2 detik tersebut. Lantas apa itu sesar opak yang merupakan salah satu sesar aktif di Yogyakarta? Bagaimana aktivitas sesar opak dan bagaimana mitigasi menghadapi gempa akibat aktivitas sesar opak? Kita bahas. Kepala Stasiun Geofisika Sleman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Ardianto Septiadi dalam keterangannya menyebut gempa terjadi pada pukul 17.20 WIB. Epicenter gempa berada di darat sekitar 11 km sebelah timur laut Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta dengan kedalaman 21 km. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, Ardianto menyebut gempa tersebut merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar opak. Pakar Teknik Geologi dan Peneliti Gempa UGM, Gayatri Indah Marliani menyebut, gempa magnitudo 3,5 berkaitan dengan pergerakan sesar opak yang terus aktif. Gempa-gempa kecil di sesar tersebut dapat terjadi hampir setiap bulan, tetapi umumnya tidak dirasakan. Karena gempa kali ini terjadi di daratan dengan kedalaman relatif dangkal, guncangannya dapat dirasakan lebih kuat. Berdasarkan catatan Kompas, sesar opak merupakan patahan yang sebagian jalurnya mengikuti alur sungai opak dan melintasi wilayah Bantul hingga Sleman. Jalur sesar tersebut memiliki panjang sekitar 45 km. Sesar opak selama ini dikaitkan dengan aktivitas gempa di Yogyakarta, termasuk gempa besar pada 27 Mei 2006 yang menewaskan sekitar 6.000 orang dan merusak ratusan ribu bangunan. Namun penelitian terbaru menunjukkan sistem sesar di Yogyakarta lebih kompleks. Apa saja itu? Penelitian Wijayanti dan kawan-kawan yang terbit pada Maret 2026 di jurnal Geodesy and Geodynamics menggunakan data GNSS 2019-2023 untuk menganalisis segmen utara sesar opak dan sesar ngalang. Hasilnya menunjukkan segmen utara sesar opak mengalami pergerakan mendatar mengiri atau left lateral strike slip dengan laju sekitar 3 mm per tahun dan kedalaman penguncian sekitar 2,1 km. Penelitian lain oleh Ramdan dan kawan-kawan yang terbit pada Maret 2026 di Natural Hazard Research juga memetakan sistem sesar di Yogyakarta termasuk sesar opak, ngalang, lipar, dan oyo. Hasil penelitian menunjukkan sesar opak, ngalang, dan lipar merupakan bagian dari jaringan sesar mendatar yang berarah timur laut dan miring ke barat laut. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi distribusi gempa yang dominan berada di sebelah timur sesar ngalang yang disebut sebagai sumber gempa destruktif Yogyakarta pada 2006 silam. Adapun penelitian Azifa dan kawan-kawan yang terbit pada Februari 2025 dalam Geoenvironmental Disaster menyebut sesar opak berpotensi menghasilkan gempa dengan magnitudo maksimum sekitar 6,5 hingga 7. Penelitian tersebut menggunakan rentang magnitudo tersebut dalam analisis bahaya gempa yang mempertimbangkan sesar opak sebagai salah satu sumber gempa potensial. Lantas bagaimana mitigasinya? Mengutip laman Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, mitigasi gempa di wilayah yang dilalui sesar aktif antara lain dilakukan melalui penerapan tata ruang berbasis zona patahan, pembangunan infrastruktur tahan gempa, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Upaya tersebut penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan akibat gempa di Provinsi DI Yogyakarta dan sekitarnya. Sahabat Kompas, 2 detik guncangan kemarin adalah peringatan, bukan kebetulan. Sesar opak tak pernah tidur. Ia hanya menunggu momentumnya. Di Kepung Ngalang, Lipar, dan Oyo, Yogyakarta hidup di atas garis waktu yang tak bisa ditebak. Waspada hari ini sebelum menyesal esok hari.